Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Hartono dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam. Untuk memenuhi tugas kelompok kami, yaitu kelompok 2, dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, yang dibimbing langsung oleh Bapak Andi Faisal Anwar, SPD, MSI. Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan itu adalah sebuah fitrah. Islam telah lebih dahulu memperkenalkan konsep pemikiran dan praktik yang hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu. Karena pada saat itu belum ada klasifikasi disiplin ilmu, para cendekiawan muslim yang ada memiliki pemikiran dari berbagai disiplin ilmu, termasuk tentang aktivitas ekonomi. Konsep pemikiran ekonomi mereka berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu tokoh cendekiawan yang memiliki pemikiran ekonomi Islam yaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf yang dalam literatur Islam dikenal dengan nama Imam Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari Al-Jabi Al-Kufi Al-Baghdadi. Abu Yusuf lahir pada tahun 113 Hijriah atau 731 atau 732 Masehi di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad. Abu Yusuf meninggal pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Setelah Abu Yusuf menetap di Baghdad, beliau diangkat sebagai ketua hakim oleh Khalifah Harun ar-Rasyid di masa dinasti Abbasiyah. Di sini juga yang mengawali cikal bakal lahirnya Kitab Al-Kharaj muncul, yang memuat tentang permasalahan masyarakat yang berkenaan dengan tatanan kehidupan sosial dan agama. Selain itu, Kitab Al-Kharaj juga dijadikan sebagai referensi dalam penentuan kebijakan perekonomian di masa dinasti Abbasiyah. Di masa dinasti Abbasiyah, terutama kekhalifaan Harun ar-Rasyid, perkembangan ekonomi sangat berkembang dengan begitu pesat. Ini membuat karir Abu Yusuf sebagai ketua Mahkamah Agung pada saat itu sangat terkenal. Beberapa kebijakan dari Abu Yusuf memang lebih memperhatikan dari sisi kajian sosial ekonomi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa Kitab Al-Kharaj adalah buah dari permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid kepada Abu Yusuf yang ingin memuat sistem Baitul Mal, sumber pendapatan negara seperti kharaj dan jizyah. Abu Yusuf juga yang memperkenalkan konsep perpajakan yang di dalam karyanya Al-Kharaj. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang kemudian hari diambil oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Tema sentral pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf lebih menekankan pada tanggung jawab penguasa pada saat itu untuk mensejahterakan rakyatnya dan kebijakan keuangan publik. Kitab karya Abu Yusuf diberi nama Al-Kharaj karena didasarkan kepada pemilihan persoalan mayoritas yang dibahas di dalam kitab tersebut, yaitu pajak dan jizyah, serta terinspirasi dari penjelasan yang membahas mengenai persoalan
tentang administrasi pemerintahan. Selain itu, kharaj diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Ada bagian lain dari kharaj dengan apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian dan hasil bumi. Adapun pemikiran Abu Yusuf yang kontroversi, yaitu beliau sangat menentang pengendalian dan penetapan harga atau tas'ir oleh pemerintah. Asumsi yang berkembang pada saat itu bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal, dan apabila banyak tersedia barang maka harga akan murah. Tetapi Abu Yusuf menolak asumsi ini. Menurutnya, tidak selamanya apabila barang itu sedikit maka harga akan mahal. Begitupun sebaliknya. Karena menurut Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah ketentuan dari Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atau urusan dari ketetapannya. Itulah beberapa pemikiran Abu Yusuf terkait ekonomi Islam pada masanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.